Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi ya teman-teman ya dari Menpan RB. Jadi ini tindak lanjut pendataan tenaga non ASN ya di lingkungan instansi pemerintah. Jadi ini sudah terbit semuanya ya untuk uji publik ya tentang pendataan non ASN nantinya akan bisa dilihat di masyarakat. Nanti ada feedbacknya dari tiap daerah. Jadi agar biar transparansi dan adil ya kepada semua pendataan yang diamanatkan oleh BKN. Oke teman-teman, ini surat dari Menpan RB ya. Jadi pendataan, saya ulangi sekali lagi, sebagaimana angka 1 dilaksanakan bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN, namun bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Oke. Kemudian data sementara yang diinput dalam aplikasi BKN sampai dengan tanggal 30 September 2022 pada pukul 7 sebanyak 2.113.158 yang terdiri dari 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah. Berdasarkan telaah BKN ditemukan data yang tidak sesuai dengan ketentuan Surat Menteri PNRB nomor B-11-M.TS/M.01.00/2022. Langsung saja teman-teman kita lihat untuk hasil pendataan ya di tiap daerah. Nah, ini ada dari pemerintah Kota Mojokerto teman-teman ya. Ini dari PKD-nya. Menindaklanjuti siaran pers Badan Kepegawaian Negara ya tanggal 30 Agustus 2022 bahwa pada tahap prafinalisasi yang berlangsung tanggal 30 September 2022 masing-masing instansi mengumumkan daftar tenaga non-ASN yang masuk dalam pendataan awal atau uji publik melalui kanal informasi instansi kategori pendataan namun belum terdata atau belum memenuhi kelengkapan dapat mengusulkan mengkonfirmasi, melengkapi data dan riwayat masa kerja bersama ini disampaikan informasi sebagai berikut. Jadi untuk yang tidak memenuhi syarat ya teman-teman ya. Jadi ini ada kriterianya yaitu adalah data tenaga non-ASN yang disampaikan sebagaimana terlampir adalah benar merupakan tenaga non-ASN yang pada saat ini masih aktif bekerja sampai kegiatan pendataan tenaga non-ASN ini dilaksanakan dan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam surat Menpan RB ya teman-teman ya. Kemudian ini poin kedua sebagaimana disampaikan pada siaran pers BKN tanggal 30 Agustus 2022 nomor 018 rilis BKN 8 2022 bahwa bagi tenaga non-ASN yang memenuhi kategori pendataan namun belum terdata atau belum memenuhi kelengkapan dapat mengusulkan, mengkonfirmasi, melengkapi data dan riwayat masa kerja. Jadi kalau semuanya teman-teman belum lengkap, bisa mengusulkan, mengkonfirmasi, dan melengkapi untuk kelengkapan pendataan ya teman-teman ya. Kemudian poin ketiga, seluruh tenaga non-ASN di pemerintah Kota Mojokerto dapat mengkonfirmasi data pendataan tenaga non-ASN sebagaimana terlampir paling lambat tanggal 14 Oktober 2022 melalui pengelola kepegawaian instansi masing-masing untuk melanjutkan diteruskannya ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Mojokerto. Oke teman-teman ya, jadi paling lambat tanggal 14 Oktober harus sudah mengusulkan ya kalau semuanya
atau mengkonfirmasi data yang belum lengkap teman-teman ya. Jadi nanti bisa untuk link download bisa dilihat di bawah link deskripsi ya teman-teman ya. Nanti kita akan cantumkan di sana ya di link deskripsi, nanti bisa download gratis teman-teman ya. Kemudian ini rincian tenaga non ASN sebagai berikut. Jumlah tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 sebanyak 90 orang. Kemudian jumlah pegawai non ASN ada 1.359 orang. Kemudian jumlah keseluruhan tenaga non ASN ada 1.449 orang. Jadi ini dari Mojokerto teman-teman ya. Ini tanggal 30 September Sekda Mojokerto Pak Gaguk Tri Prasetyo. Oke, ini contohnya teman-teman ya, untuk formasi di pendataan Mojokerto teman-teman ya. Ini dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Daya Manusia ya, Mojokerto juga banyak ini. Kemudian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga ada, nanti bisa dicek nama-namanya ya, di link download, di deskripsi kita nanti bisa langsung gratis ya. Kemudian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Peneliti dan Pengembangan juga ada teman-teman ya. Oke lanjut, kemudian ini untuk pemerintah Kota Palangkaraya. Ini juga sudah menerbitkan untuk nama-nama pendataan yang lolos teman-teman ya. Kemudian ini dasarnya ya bisa dibaca sendiri. Kriteria pendataan pegawai non-ASN sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B/1511 M.SM.01.00 tanggal 22 Juli 2022 kriteria pendataan ya berstatus tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian ini mendapatkan honorarium ya dari mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang atau jasa baik individu maupun pihak ketiga. Kemudian yang ini ya sama ya teman-teman ya, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, kemudian telah bekerja paling singkat 1 tahun ya pada tanggal 31 Desember 2021. Kemudian berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun. Nah, ini semuanya pegawai non ASN-nya dinyatakan memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kriteria pendataan. Jadi nanti bisa sampaikan dengan batas waktu yang telah ditentukan Badan Kepegawaian Negara dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Kota Palangkaraya menerima data sebanyak 2.039 orang dengan rincian. Yang pertama adalah data yang memenuhi syarat yaitu 1.901 orang. Kemudian tenaga non-ASN sebanyak 1.871 orang, tenaga honorer kategori 2 sebanyak 30 orang. Kemudian data yang tidak memenuhi syarat ada 138 orang. Jadi teman-teman yang di Kota Palangkaraya bisa langsung dicek ya, langsung download di link bawah yang kita sediakan di link deskripsi teman-teman ya. Oke. Kemudian ini rekapitulasi data pegawai tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang terdaftar dalam database PKN yang berjumlah 66 orang. Kemudian yang terdaftar untuk mengikuti pendataan 30 orang, meninggal 1 orang, tidak aktif atau tidak ada laporan 33 orang, pindah instansi 2 orang. Nah ini uji publik ya, untuk poin yang keempat berdasarkan hasil verifikasi pendataan pegawai non-ASN yang telah dilakukan apabila terdapat keberatan atau sanggahan dapat menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangkaraya disertai dengan alasan keberatan atau sanggahan. Kemudian keberatan atau sanggahan dapat diajukan secara tertulis disertai dengan identitas yang jelas melalui email ya ini emailnya ini sudah tertera ya mulai tanggal 1 Oktober sampai tanggal 14 Oktober. Kemudian ini tim pemetaan dan pendataan pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah Kota Palangkaraya
dapat menerima atau menolak atau alasan keberatan sanggahan yang diajukan. Jadi nanti kalau semuanya tidak memenuhi kriteria yang nggak bisa ya berhak ditolak oleh BKD teman-teman ya. Ini bisa dibaca sendiri teman-teman ya untuk verifikasinya. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya. Ini pengumuman uji publik penataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten ini ya tadi ya, Palangkaraya. Oke, kemudian ini publik penataan tenaga non-ASN di lingkungan Pamekasan. Ini sudah juga keluar. Jadi di Badan Pengelolaan Keuangan ya, ini nama-namanya kita samarkan, nanti bisa dicek atau link download di bawah deskripsi kita ya teman-teman ya. Ini dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, ini tanggal awal masuk, kemudian tanggal akhir 2021 ya, ini ya. Kemudian dari bagian umum Setda, kemudian Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan juga bisa ya, ini banyak sekali. Lanjut. Kemudian ini pemerintah Kabupaten Ponorogo teman-teman ya, ini juga sudah mengeluarkan, bisa nanti langsung di-download ya teman-teman ya. Langsung saja ini sama jumlahnya ada 2.807 orang. Kemudian jumlah pegawai non-ASN yang belum membuat akun ada 2 orang. Kemudian jumlah pegawai non-ASN belum submit atau belum mengakhiri proses pendaftaran 10 orang. Nah, bisa dicek ya teman-teman ya, nanti bisa di-download di link deskripsi. Nah, ini contohnya di Kabupaten Ponorogo dari SDN 2 Poko, SDN 2 Poko, kemudian Puskesmas Ngebel juga ada, SDN Tanjung Rejo, SDN Dadapan, SMPN 1 Ngebel, Sekretariat DPRD, ya, Sekretariat DPRD. Kemudian Purwakarta juga sudah mengeluarkan teman-teman, ini dikeluarkan ya. Jadi pengumuman daftar nominatif pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Purwakarta akan diumumkan selama 5 hari sejak tanggal 30 September 2022 sampai 5 Oktober ya. Nanti bisa dicek di sini, nanti bisa download di sini ya, di BKP SDM Purwakarta kabupaten.go.id atau bisa langsung download di link deskripsi kita. Langsung ya, bisa. Oke, ini contohnya ya untuk yang di Purwakarta dari nama-nama ya, dari nama-nama teman-teman kita blurkan, nanti bisa dicek. Ini ada dari SDN 2 Pawenang, Bojong Timur, Cilingga, Pasirangin, kemudian SDN Situ, Pondok Salam, Cianting Utara ya. Oke teman-teman. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang dapat kami sampaikan. Tunggu update dari kami tentang informasi kabar CPNS dan P3KK Kesehatan. Oke teman-temanku, jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.